Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishruna, dan maqalah yang ke-25. An Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, yakni Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas ayahnya. Qala, dia berkata, man shallana 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Man sapa wonge, kalau bahasa Jawa, man sapa wonge, sholat kang sholat sapa man, kang sholawat sapa man alan nabiyyi marang kanjeng nabi. Man sholla alan nabiyyi, siapa yang bersolawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrotan, satu kali, wahidatan, cuman satu, marroh wahidah, satu kali saja, sallallahu, maka Allah membalas alaihi kepadanya asyron, 10 kali. Satu kali bersolawat dibalas oleh Allah 10 kali. Wa man sabbaha sabbaha maknanya memaki, mengumpat, mencela. Tapi kalau haknya diganti ha, sabbaha, itu maknanya bertasbih. Coba sabbaha dengan sabbaha, beda tipis ya. Ha dengan ha. Kalau sabbaha yusabbihu, maknanya bertasbih. Tapi kalau sabbaha yusabbihu, maknanya mencela, memaki. Waman, dan siapa orang sabbaha yang memaki-maki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali, sabbahallahu, maka Allah akan memaki atau mencela alaihi kepadanya asyara marratin, sebanyak 10 kali. Bersolawat kepada Nabi satu kali, balasannya 10 kali. Mencela Nabi satu kali, ancamannya 10 kali. Ala taro, tidakkah kamu melihat, ai tanduro, tidakkah kamu memperhatikan, fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, lil Walid bin al-Mughirati, kepada seorang tokoh Arab namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, Walid bin Mughirah, laknatullahi alaihi, semoga kemurkaan Allah tetap kepada Walid bin Mughirah. Hina, ketika sabban nabiyya, ketika beliau mencela atau mencaci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali. Sabbahallahu asyra marratin, maka Allah mencela kepadanya sebanyak 10 kali. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala lin nabiyyi, kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin azim utullim ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 15. Surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa firman Allah kepada Nabi? Wala tuti'. Tuti' itu bahasa Arab ya. Banyak nama perempuan tuti' ya. Tuti' itu taat ya. Jadi kalau perempuan namanya tuti', itu harusnya taat sama suami. Ada tuti' malah berani lawan sama suami, itu salah namanya. Wala tuti', dan janganlah kamu ikuti kulla halafin,
tiap orang yang senang bersumpah, ay kasiril halafi, yaitu banyak bersumpah, mahinin, lagi hina dia, ay haqirit tajbiri, yaitu kehinaan dalam hal segala macam yang diatur, mengaturnya pada hal-hal yang hina. Ya, seperti misalnya mengatur permainan judi, mengatur perbuatan maksiat, ya, mengatur jadwal-jadwal dosa, ya. Itu namanya halafim mahin. Hammazin, senang mencela, ay kasiril ghibati, yaitu banyak ghibah, ya, banyak ngomongin keburukan orang lain. Ada yang begitu? Ada? Di sini nggak orangnya? Mana coba kalau di sini, pingin tahu saya. Iya. Mencela melulu, emang dirinya hebat tuh ya. Gampang mencela orang lain. Masya'in binamimin, masya'in mondar mandir, ya. Masya' itu jalan bolak-balik, ya. Mondar mandir bahasa yang lebih bagus apa? Ya. Wirawiri, wirawiri mah Jawa, iya. Kesana kesini, ya. Ada lagunya, kesana kemari, gitu ya. Hah? 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 Ya. Ya. Kesana kemari, itu ada lagunya itu. Mondar mandir. Kesana kemari, binamimin, dengan membawa namamah, ya. Membawa berita-berita fitnah, ya. Ngulak berita, jual berita, ya. Ai kasiri naqlil kalam min qaumin ila qaumin ala wajhil afsadi bainahum, yaitu, ya, mengambil berita dari satu kaum ila qaumin, untuk disampaikan pada kaum yang lain, ala wajhil ifsadi, atas dasar membuat kerusakan, bainahum, di antara mereka, fitnah sana fitnah sini, ya. Ya, fitnah sana fitnah sini, ya. Rusak sana rusak sini, ngadu domba, ya. Tahu domba salah apaan tuh diadu, ya. Ngadu domba, ya. Yang terkenal ngadu domba, padahal ada ngadu cupang, ada ngadu jangkrik, ya. Ada ngadu apa lagi itu? Ngadu ayam, ya. Tapi tetap aja yang lebih dikenal ngadu domba. Maka domba itu kasihan, ya. Ya diadu, ya dihitam-hitamin, gitu. Siapa nih kambing hitamnya? Nah itu. Allah. Namanya naqlul kalam min qaumin ila qaumin ala wajhil ifsad, ya. Jadi ngambil berita dari A, ya, disampaikan kepada B, ngambil berita dari B, disampaikan kepada A, tapi tujuannya menghasut satu dengan yang lain. Itu namanya masya'in binamim. Kalau ketemu orang seperti itu, tangkap, ya, tabokin mulutnya, ya, ya, tabokin mulutnya. Berani nggak? Ya. Masya'in binamim, manna'il lil khairi, manna'i, ya. Apa itu? Dari kata mana'a, ya. Ya. Senang, ya. Senang mencegah, ya. Ya. Senang mencegah lil khairi, kepada perbuatan baik. Jadi kalau orang berbuat baik itu, ya, dicegat sama dia, dilarang. Lo nggak usah ngaji dah, gua kasih duit aja nih 5 juta, ya jalan-jalan, gitu. Gimana Pak kira-kira? Malam Sabtu giliran ngaji, temu temen, udah lah nggak usah ngaji, nih gua kasih duit 1 juta, ayo buat jalan-jalan yuk, buat jajan yuk. Gimana kira-kira? Ayo, orang nggak punya duit. Cuman pertanyaannya siapa yang mau ngasih?
Yang mau ngasih siapa? Manna'in lil khairi, senang mencegah orang berbuat baik. Ay kasiril man'i lin nasi minad dukhuli fi dinil Islam, yaitu banyak mencegah pada orang untuk masuk pada agama Islam. Ini kan zaman Rasulullah ya. Orang-orang udah pada masuk Islam ya. Terus yang belum pada masuk Islam, yang baru pingin masuk Islam, diparanin Nabi ya. Jangan ikutin Muhammad. Muhammad orang gila. Lu pengen jadi gila juga kayak Muhammad. Tuh lihat aja orang-orang yang lain tuh. Tuh lihat loh. Ya, tuh kalau udah masuk waktu tuh, ya kedengkerak, kedengkruk, kedingklak, kedingkluk, nunggang, nungging. Emang itu bagus begitu? Itu begitu Pak. Udah ngikut gua aja dah, gua kasih duit. Tuh zaman Rasul. Tuh kasirul man'i lin nas min ad-dukhul fi dinil Islam. Tokoh-tokohnya menghentikan orang-orang untuk tidak mengikuti ajaran agama Islam. Kemudian orang-orang yang lemah ketika mau masuk Islam dihajar, dihabisi mereka. Seperti misalnya sahabat Bilal bin Rubah. Ya. Sahabat Bilal itu sampai dipecut, kemudian dikasih telanjang dada, ya. Kemudian dipanaskan di terik matahari, ya. Diterlentangkan dan dipanaskan terik matahari. Pokoknya disakiti terus supaya kemudian tidak masuk Islam. Itu namanya manna'il lil khair. Mu'tadin asim, ya. Telah melampaui batas, ay zolumin, yakni perbuatan zolimnya, asimin, dengan banyaknya berbuat dosa, ay mubalighin fil ismi, yaitu sudah rata dalam perbuatan dosa, ya. Judi sudah, zina juga sudah, mabok sudah, ya, bunuh orang sudah, udah rata itu. Itu namanya mu'tadin asim. Utullin ba'da dzalika zanim. Utullin, lagi kasar, ay mutakabbirin, yakni sombong, ba'da dzalika, sesudah itu, ay ma'dzalikal uyubi, yakni bersamaan dengan aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka, zanimin, yaitu terkenal orang jahat, ya. Dikenalnya orang jahat karena tidak berperi kemanusiaan. Ya. Ai da'iyyin mansubin ila ghairil ab. Jadi kesombongan yang melewati batas itu diantaranya adalah da'iyyin mansubin ila ghairil ab, memanggil anak angkat tidak dibinkan kepada bapak kandungnya, mengangkat anak dibinkan kepada ayah angkatnya. Nah itu namanya utullin ba'da dzalika zanim. Zaman dulu, ya, sebelum Islam begitu. Jadi misalnya ada anak kelihatan cakep dipungut, ya. Karena anak orang susah, maka tidak dibinkan kepada ayah kandungnya, tapi dibinkan kepada ayah angkatnya. Maka Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika mengangkat Zaid bin Harisah itu suka menimang-nimangnya dengan mengatakan ibnu Muhammad, ibnu Muhammad, hadza ibnu Muhammad, ini anak Muhammad, ini anak Muhammad. Maka kemudian ditegur oleh Allah, jangan kau memanggil anak angkatmu kemudian dinisbatkan binnya kepada kamu sebagai ayah angkat, nggak boleh. Nah, siapa ini yang dimaksud? Yaitu Al-Walid bin Mughirah. Nih, saya bawa
kitab tapi sudah terjemahan, tokoh-tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ada nama-nama manusia yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, baik itu terkenal dengan kebaikannya ataupun terkenal dengan kejahatannya. Termasuk diantaranya adalah Al-Walid bin Mughirah. Nanti kita bahas, kita baca dulu sampai selesai. Fal-Walidu, maka Walid, idda'ahul Mughiratu. Walid itu anak apa namanya? Anak hasil zina. Fal-Walidu idda'ahu al-Mughiratu, maka Walid diakukan ayah kandungnya namanya Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah, padahal bapaknya bukan Mughirah. Ya. Jadi perempuan hamil, ya, karena perempuan ini kaya, ya, hamilnya dengan siapa, lalu kemudian nangkep anak laki-laki namanya Mughirah, suruh nikahin. Lalu begitu lahir anak, ya, disebutnya namanya Walid bin Mughirah. Anak siapa dia? Bi annahu waladahu wal halu annahu waladur ra'i, ya, bi tariqiz zina. Padahal kenyataannya bahwasanya Walid itu anak sang gembala, ya, bi tariqiz zina, dengan jalan zina. Jadi majikan punya anak perempuan, lalu majikan itu punya pembantu, bagian tukang gembala kambingnya, tukang ngangon ternaknya. Nah, usut punya usut, cerita punya cerita. Mungkin karena anaknya itu, anak laki-laki itu ganteng gitu. Jadi ini anak majikan, anak perempuannya kepencut. Kepencut seneng sama tukang ngangonnya, ya, pelayannya. Akhirnya berbuat zina. Begitu anak perempuan hamil, bapaknya gengsi dong, ya, menikahkan anaknya dengan tukang ngangon. Tukang ngangonnya dikasih pesangon, diusir. Lalu nangkep, ya, namanya Mughirah. Ya, Mughirah ini laki-laki. Nah, Mughirah ini masih keturunan Quraisy. Ya. Lalu kemudian dinikahkan dengan anak perempuan ini, lalu ketika lahir bayi laki-laki dikasih nama Walid, ya. Maka jadilah Walid bin Mughirah. Bapak sesungguhnya siapa? Tukang gembala tadi, ya, tukang ngangon. In an kana dha malin wa banin. Nah, ibunya Walid ini kaya, karena tadi bapaknya majikannya, ya. Akhirnya begitu Walid itu dewasa, maka Walid dia mewarisi harta dari ibunya, ya. Jadi bahasa di Malaysia, nak Walid boleh dong. Ya, ya, ya. Kamu kalau mau nikah dengan nak Walid saja, itu kan, itu jadi film sindiran. Sindiran kepada ulama-ulama yang dalam tanda kutip senang berbuat mesum, ya. Mengawini santri-santrinya, ya. Dikawini udah 4, pingin lagi, maka diceraikan 1, ya, baru nikah lagi 1, senang lagi dengan yang lain, diceraikan lagi 1, nikah lagi gitu. Jadi istrinya 4, tapi istri 1, 2, 3, 4, kalau mau nikah istri 1 dibuang, nanti nikah lagi, ya. Kalau udah bosen mau nikah lagi, istri kedua dibuang, ya, nikah lagi. Jadi 4 terus. Tapi ganti. Maka judul filmnya Nak Walid Boleh, gitu, ya. Pada nonton apa enggak itu? Alah, nggak sempet ya.
an kana dha malin wa banin, maka Walid bin Mughirah adalah dha malin, orang yang punya banyak harta, kaya, wa banina, punya banyak anak. Berapa anaknya? 10, laki-laki semua. Selusin kurang 2. Wa hadza, dan ini ayat muta'alliqun, ya, bergantung bima dalla alaihi, dengan apa-apa yang telah dijelaskan alaihi padanya, ma ba'dahu, yaitu apa-apa yang sesudahnya. Ai annal mausufa bima dzukira, ya, bahwasanya yang disifati dengan apa-apa yang disebutkan adalah kafara bi ayatina wastakbara li ajli kaunihi dza malin wa banina. Jadi kafir mengingkari ayat-ayat kami Allah dan sombong sebab keadaan dia banyak harta dan banyak anak. Au muta'alliqun bima qablahu, atau ditaklikkan dengan apa-apa yang ada sebelumnya, yaitu la tuti' man dzukira li ajli kaunihi katsiral mal wal aulad. Janganlah kamu ikuti, ya, orang-orang yang mereka itu telah dijelaskan, ya, adanya banyak harta dan anak-anak. Jangan kamu ngikuti orang kaya dan orang yang banyak punya anak, ya, sementara mereka hidupnya tidak menjalani ajaran agama. Wa kana malul walidi, dan adalah hartanya Walid bin Mughirah miqdara 9,000 misqalin, yaitu setara dengan 9.000 misqal min fiddatin, dari emas. Ya, kalau 1 misqal itu sebut 1 liter, ya, atau 1 kilo, ya, berarti 9.000 kilo emas. Berapa itu? 9 ton, ya. 9 ton emas. Kalau Bapak punya emas enggak? Tontonan, ya. Mas Bapak tontonan, karena Mas Jawa, ya. Jadi tontonan maksudnya. Iya. 9 ton emas. Kalau 1 gram harganya 1 juta, ya. 1 kilo berapa? 1 on 10 juta. Sekilo 10 juta kali 10, 100 juta 1 kilo. Lalu kalau ini jumlahnya 1 ton, ya, kalau 1 kilo 100 juta, kalau 1 ton, bingung nulis ngitungnya dah. Pokoknya kaya dah, kaya. Nah. Wa banuhu 'asyaratun, anaknya ada 10 laki-laki. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, ya, kepada orang kaya tadi, qala, dia berkata, asatirul awwalin, ngapain Quran itu dongeng-dongeng orang-orang dulu saja, itu. Aihiya a'ajibu ahaditsil awwalin, yaitu dongeng-dongeng keanehan-keanehan cerita orang-orang dulu. Ada Nabi Isa bisa jalan di atas air, ya. Ada Nabi Musa belah lautan, Nabi Musa mukul mukul batu, kemudian tongkat Nabi Musa jadi ular. Itu dongeng-dongeng belaka, kata mereka, ya. Ya, dongeng-dongeng belaka, yakni yaqsidu, yaitu mereka bermaksud dzalikal mausufu, dengan persifatan itu, bima dzukira bihadzal qauli, dengan apa yang disebutkan pada ucapan ini, annahu yukadzibu bil Qur'an, intinya yaitu mendustakan Al-Qur'an. Wa la'alla murada sayyidina Ibnu Abbas, dan boleh jadi keterangan yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas pada ayat-ayat ini asyra marratin, sebanyak 10 kali, ma'a addi hadzal qauli, dengan hitungan ini kaul pendapat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi ini ungkapan dari sahabat Abdullah ibnu
Abbas membahas tentang surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat sampai ayat 15. Di ayat 8 Allah menyebutkan fala tuti'il mukadzibin. Kamu jangan ngikuti orang tukang bohong. Kalau kamu ngikutin orang tukang bohong, lama-lama kamu juga jadi orang tukang bohong. Itu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya. Orang tukang bohong itu menginginkan kamu bersikap baik, ya, nanti dia juga bersikap baik. Orang bohong kan begitu, mengharapkan kalimat kebohongannya itu ya diterima oleh kita. Itu. Nah, kalau kalimat kebohongannya diterima oleh kita, dia seneng kan? Ya. Akhirnya besok bohong lagi. Ya. Malah katanya sampai 10 tahun bohong melulu katanya. Ya. Malam itu. Siapa yang bohong sampai 10 tahun? Ya. Tahu orang mana ya? Jangan gue pikirin gitu. Tukang bohong. Padahal di dalam film Eropa, orang kalau tukang bohong itu hidungnya makin mancung. Pinocchio. Pinocchio berarti tukang bohong itu ya. Pinocchio. Ngaji nggak boleh menghibah orang. Ya. Ada orang tukang bohong 10 tahun nggak tahu orang mana gitu aja dah ya. Karena nggak boleh riba. Ngaji nggak boleh riba. Ngaji pingin dapat pahala malah dapat dosa. Al-Walid bin Mughirah itu nama lengkapnya adalah Al-Walid ibnul Mughirah ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum. Nah, jadi karena dibinkan Mughirah itu anaknya Abdullah itu anaknya Umar bin Makhzum. Umar bin Makhzum itu adalah termasuk kabilah Quraisy yang terhormat. Maka berarti Walid menjadi orang terhormat karena dibinkan kepada Mughirah. Padahal anak tukang gembala. Nah, maka hal-hal yang seperti ini dari zaman dulu sudah ada. Ya. Karena itu kemudian urusan nasab orang kadang-kadang menjadi perselisihan. Sampai hari ini masalah nasab ya, masih terus bergulir menjadi perselisihan. Bagi kita nggak usah mikirin nasab, yang kita pikirin nasib. Ya, mikirin nasab buat apa kalau nggak merubah nasib? Ya. Wow, anaknya anak orang terhormat, anaknya keturunan darah biru gitu. Ya mau darah biru, darah hijau, kalau nasibnya jelek ya jelek aja. Ya. Nah, Walid itu orang pintar. Jadi sebelum Rasulullah diutus, dia itu salah seorang hakim di masyarakat jahiliyah. Jadi kalau ada orang-orang jahiliyah itu bermasalah, maka ya datangnya kepada Walid bin Mughirah sebagai hakim. Dia adalah salah seorang hakim di masyarakat Arab jahiliyah, salah seorang pemimpin Quraisy di Darun Nadwah, dan salah seorang kafir yang mengangkat panji muslihat dan intimidasi terhadap pengikut dakwah Islam. Jadi karena dia melihat umat Islam itu semakin besar, Rasulullah pengikutnya semakin banyak, maka dia pura-pura ya, masuk sebagaimana kalangan orang Islam. Itu zaman Rasulullah banyak yang begitu. Ya, Walid bin Mughirah, terus kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kemudian ada lagi Musailamah, ya, yang kemudian ketika Rasulullah meninggal wafat, Musailamah langsung ngaku sebagai nabi. Itu pura-pura mengangkat baiat kepada Rasulullah. Karena apa? Kalah populer.
kalah popularitas. Dalam Al-Quran bicara tentang Walid bin Mughirah ini banyak. Di antaranya ada dalam surat Al-Qalam yang sedang kita baca ini, ayat 10 sampai ayat 12. Nanti Bapak boleh lihat di terjemahannya. Ada juga di dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7. Ya, karena dia itu lincah. Ya, di Walid bin Mughirah ini lincah. Yaitu dia hartanya banyak, senang berbagi. Ya, jadi orang kaya yang royal, tapi sayang dia orang kafir. Ya. Kaya karena warisan dari ibunya. Ya, ya, warisan dari ibunya. Itu ketika Mekah kebanjiran, Ka'bah rusak, dia ikut bangun Ka'bah. Ya. Dia keluarkan duit. Ya. Tapi sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Tapi belakangannya, ya, karena dia itu tahu bahwa Rasulullah membawa risalah ajaran agama Islam, kemudian dia pelan-pelan menghancurkan Ka'bah dan menghalang-halangi orang-orang yang mereka itu akan masuk pada agama Islam. Ya, di dalam surat Al-Alaq ya, 6 dan 7 disebutkan. Di dalam Al-Baqarah 278 disebutkan. Nah, ketika Al-Walid mendengar dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan wahyu Al-Quran yang terus-menerus turun kepada anak yatim Bani Thalib, ya, demikian mereka menyebut Nabi. Ya. Jadi menyebut Nabi, menyebut Muhammad nggak mau, menyebutnya yatimu Bani Thalib. Yatimu Bani Thalib, anak yatim yang dirawat sama Abu Thalib. Coba, saking gedeknya sama Rasulullah, saking gedeknya sama Nabi Muhammad, tidak menyebut nama Muhammad, karena Muhammad itu artinya terpuji. Orang benci sih nyebutnya orang terpuji, maka diganti nama, manggilnya yatimu Bani Thalib. Ya. Kayak orang kita kalau udah pegel nggak manggil orangnya, tapi manggil dengan panggilan yang nggak nyaman itu. Si tolol itu, kamu nggak tahu si tolol itu dia tuh tukang anu misalnya seperti itu. Nah itu, ya, karena namanya cukup bagus, namanya Abdurrahman, ya, namanya Abdullah, ya. Jadi diganti nama. Ya. Walid bin Mughirah kalau menyebutkan Nabi sebutannya adalah yatimu Bani Thalib. Jadi ketika Islam menyebar, wahyu Al-Quran terus-menerus turun, Rasulullah pengikutnya semakin banyak, membengkaklah urat-urat dari Al-Walid bin Mughirah. Ya. Timbul dalam dirinya bangga dengan berbuat dosa karena kesal terhadap kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dia mengatakan, kenapa Quran diturunkan sama yatimnya Abu Thalib? Ya. Ya, padahal selama ini aku sebagai pemuka orang-orang Arab, mestinya Quran turunnya kepadaku. Ini salah kirim ini. Malaikat Jibril salah kirim. Nah itu perbuatan Walid, sehingga Walid bin Mughirah terus-menerus itu memusuhi Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibrahim, dua putra laki-lakinya Rasulullah wafat, itu Walid bin Mughirah mengatakan Muhammad huwa al-abtar, Muhammad putus, nggak punya keturunan. Karena tradisi orang Arab itu, atau tradisi orang-orang, ya, orang pada umumnya, ya, itu yang disebut
anaknya punya keturunan adalah kalau punya anak laki-laki. Ya, termasuk di beberapa wilayah, beberapa daerah yang namanya marga itu dibawanya oleh laki-laki. Misalnya marganya Huta Barat, atau misalnya yang orang-orang Sumatera itu, ya, Tobing atau Sihombing atau yang lain. Itu yang punya kuasa adalah laki-laki. Ada butar-butar, ada buta uruk. Itu misalnya perempuan buta uruk, ya, dinikahi oleh laki-laki Sibolga, maka nanti kalau lahir anaknya enggak ke buta uruk tapi Sibolga, misalnya begitu. Di Jawa ada nggak begitu? Ya, ya, ada. Ya. Itu yang gelar RR itu, ya, Raden Roro itu, ya, atau RA Raden Ayu, ya, itu kan ya keturunan raja, ya, orang-orang darah biru. Kalau di daerah Jawa Barat, ya, daerah Serang, Banten misalnya, TB apa TB? Tubagus. Keturunan raja-raja itu. Jadi ketika Rasulullah dua orang putra yang laki-laki wafat, maka dia terus mencibir, ya, setiap kumpul di mana yatimu Abi Thalib wa abtar, yatimu Abi Thalib wa abtar, itu yatimnya Abu Thalib, dia putus, dia nggak punya keturunan. Akhirnya turun ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang menghinamu, orang yang mencelamu, dialah yang putus, nggak punya lagi nilai kebaikan lewat anak-anaknya. Rasulullah dua orang putra laki-lakinya wafat, dianggap putus, padahal masih ada dari putrinya perempuan, ya. Ada Zainab, ada Hindun, ada Fatimah, ya, yang kemudian melahirkan keturunan adalah Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah melahirkan dua orang putra laki-laki, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang melahirkan Sayyid dan Syarif, ya. Nah, sampai kepada Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah, itu masih keturunan dari Rasulullah. Nah, sementara Walid bin Mughirah yang anaknya 10, ya, dalam riwayat lain anaknya 12, laki-laki semua, itu anaknya semuanya masuk Islam. Anaknya semuanya masuk Islam. Sementara Walid bin Mughirah tidak masuk Islam. Maka sesungguhnya orang yang mencacimu, dialah yang terputus. Tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Walid bin Mughirah adalah salah seorang yang memikirkan dan memutuskan untuk memerangi dakwah Islam, ya, memerangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak di Al-Quran diterangkan, diantaranya di surat Az-Zukhruf 31-32. Nah, jadi Walid bin Mughirah dia yang putus. Kenapa? Dia masih dalam keadaan kafir. 10 anaknya yang laki-laki semuanya masuk Islam. Doanya nyampe nggak tuh? Anak muslim, anak yang beriman mendoakan bapaknya yang kafir. Amal baik anaknya nyambung nggak ke orang tuanya? Enggak. Maka kata Allah, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang yang menuduhmu sebagai orang yang putus keturunannya, sesungguhnya dia yang putus nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali saya tekankan, siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali dibalas 10 kali.
Kalau sholawat 10 kali dibalas oleh Allah 100 kali. Bersolawat 100 kali maka dibayar oleh Allah qadha mi'ata hajati. Allah akan penuhi 100 hajatnya. Sementara siapa yang menghina mencela Nabi 1 kali maka dibalas celaannya oleh Allah sebanyak 10 kali. Jadi kebalikan daripada orang yang bersolawat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.